Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Tanjung Priok, Resort Tanjung Priok mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 287B. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang benar, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah keinginan, kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64.
dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari ini untuk minggu ini, yang tertulis di dalam hukum Taurat yang pertama, dan artinya hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, persilakan duduk. So
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara padanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 416. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di dalam ibadah Minggu hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat 37. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan kita. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom,
turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi topik minggu kita di minggu ini, kuasa Allah nyata di dalam ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di minggu ini dilatar belakangi oleh pertanyaan seorang Farisi yang bertanya tentang kedatangan kerajaan Allah. Rupanya orang-orang Farisi ini telah mengantisipasi kedatangan kerajaan Allah melalui tanda-tanda yang bisa dilihat. Tanda-tanda yang bisa mereka kenali. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kerajaan Allah tidak datang seperti apa yang kalian antisipasi. Justru sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan itu? Yesus mau mengatakan kepada mereka, bukan pada tanda-tanda yang ada di langit, bukan juga pada tanda-tanda yang ada di bumi ini. Tetapi mari kita perhatikan baik-baik, karena ini akan berhubungan dengan peristiwa Lot dan peristiwa Nuh yang akan disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Yesus berkata, bukan pada tanda-tanda lahiriah, tetapi caramu memperlakukan aku, caramu merespon aku, caramu mendengarkan aku selama engkau hidup. Itulah yang menjadi tanda apakah kamu ada di dalam kerajaan Allah atau tidak ada di dalamnya. Zaman baru sudah dimulai. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Allah bisa kita pahami sebagai memerintahnya Allah di dalam hati dan di dalam pikiran kita saat ini, yang nanti pada waktunya akan disempurnakan melalui kedatangan Anak Allah, Anak Manusia yang kedua kalinya. Sehingga secara sederhana kita bisa memahaminya, kerajaan Allah itu, adakah Allah di dalam hati dan pikiran orang-orang pada zaman Nuh, orang-orang pada zaman Lot? Atau adakah Allah di dalam hati dan pikiran kita saat ini? Demikian dalam nats ini Yesus mengangkat peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lot. Tentang Nuh, ini yang pertama ayat 26 sampai ayat 27. Dikatakan di sana, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan,
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Bapak Ibu, kita bisa melihat tidak ada daftar kejahatan yang diangkat Tuhan Yesus dalam 2 ayat ini. Tidak ada yang salah dengan makan dan minum. Ini bagian dari kelangsungan hidup kita manusia. Tetapi Tuhan tidak menginginkan jika hidup kita hanya diisi dengan makan dan minum, dengan hal-hal yang bersifat hanya kedagingan saja. Artinya, baik makan ataupun minum yang namanya kedagingan itu tidak boleh menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam khotbah di bukit, Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang kebiasaan orang-orang penyembah berhala. Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32, "Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Hidup kita ini lebih dari sekedar masalah makan dan minum. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka tentu akan condong kepada masalah keduniawian, hal tentang makan ataupun tentang minum. Tetapi bagimu, bagi engkau yang sudah mengenal Allah, kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kerajaan Allah dan kebenaran itu seharusnya menjadi prioritas hidup kita. Dan Tuhan akan mengurus apa yang akan saudara makan dan apa yang akan saudara minum. Tuhan akan memelihara saudara dengan pakaian untuk saudara pakaikan. Demikian pada zaman Nuh, Allah yang berkuasa atas ciptaannya tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Allah ini tidak pernah dipergumulkan, tidak pernah diperbincangkan, tidak pernah disembah. Itulah yang terjadi dan disapa di dalam nas ini. Selanjutnya dikatakan mereka kawin dan dikawinkan. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal kawin dan dikawinkan ini. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 22 mengatakan, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan oleh Tuhan. Bagi yang masih single, mari kita catat firman Tuhan Amsal 18 ayat 22 ini. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan dia dikenan oleh Tuhan. Ini sama, pada masa Nuh orang-orang hidup seperti biasanya. Mereka makan, mereka minum, mereka kawin dan dikawinkan. Hidup itu berlangsung secara normal. Hingga pada saat Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Sesudah peristiwa bahtera itu, hidup yang tadinya biasa-biasa saja, hidup yang tadinya berjalan normal, berhenti ketika itu. Semua berubah secara total. Demikian topik minggu ini mau mengingatkan kita semuanya. Tuhan yang berkuasa atas ciptaan akan campur tangan di dalam sejarah kita manusia. Orang-orang pada zaman Nuh mereka sudah mengabaikan Tuhan. Mereka tidak memikirkan Tuhan, tidak mempercakapkan tentang Tuhan. Mereka hidup di dalam hal-hal duniawi. Mirip seperti hidup beberapa orang pada zaman kita sekarang ini. Tetapi suatu hari nanti anak manusia akan datang. Penghakiman akan mengubah semuanya. Persis seperti perubahan pada zaman Nuh itu.
Selanjutnya tentang Lot dinyatakan dalam ayat 28 sampai ayat 29. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ini termasuk normal life. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semuanya. Ini juga sama seperti peristiwa di dalam Nuh yang tadi. Orang menjalani hidupnya biasa-biasa saja. Mereka beraktivitas secara biasa, hidup secara normal. Mereka bekerja, belajar, latihan, liburan, bersenang-senang. Tetapi suatu hari dalam kehidupan mereka, ketika hidup mereka berjalan normal, akan datang akhir dari semua hidup normal itu. Bapak Ibu saudara terkasih, baik Nuh dan Lot, dua-duanya dipakai Tuhan Yesus sebagai contoh kepada kita. Tentang Nuh, ada yang berkata Nuh ini adalah tipe dari Israel yang dimateraikan Allah melalui bahtera melewati penghakiman besar, yaitu air bah. Dan tentang Lot sendiri, ada juga yang mengatakan Lot ini adalah tipe untuk gereja. Gereja atau eklesia artinya dipanggil keluar. Jadi gereja dipisahkan dari kebinasahan untuk diselamatkan pada saat penghakiman. Petrus berkata tentang Lot di dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Demikian. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Di dalam nats kita di minggu ini, Tuhan kita Yesus Kristus memakai Nuh dan juga Lot sebagai ilustrasi untuk berbicara tentang kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Hari ketika penghakiman Tuhan akan dicurahkan ke atas bumi ini, seperti penghakiman Tuhan sudah dicurahkan ke atas Sodom dan Gomora. Seperti juga penghakiman Tuhan sudah dicurahkan pada zaman Nuh dahulu. Semua mereka hidup normal tetapi tanpa Tuhan. Mereka menjalankan aktivitas mereka sehari-hari tetapi tanpa Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan menghentikan hidup normal mereka itu karena Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan harinya. Karena itu penting bagi kita supaya kita selalu bersiap sedia. Siap sedia berarti fokus kita bukan hanya kepada hal makanan dan minuman, pakaian, kawin dan dikawinkan. Memang semuanya ini baik dan sifatnya duniawi. Tetapi kalau kita sudah mengenal Allah kita, hidup kita harusnya menjadi hidup yang bersekutu dengan Allah yang berkuasa atas segala ciptaan itu. Selanjutnya di ayat 31 sampai 32 dikatakan, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Di dalam Matius 24, ungkapan yang serupa dengan ini dihubungkan dengan hadirnya seorang atau tokoh pembinasa keji dalam terjemahan Indonesia. Tokoh ini berdiri di dalam tempat yang kudus sesuai dengan nubuat Nabi Daniel. Maka dikatakan orang-orang di Yehuda haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang di peranginan di atas rumah jangan turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya.
Dan orang yang sedang di ladang, janganlah dia kembali untuk mengambil pakaiannya. Seakan-akan firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, larilah, pergilah, karena murka Tuhan akan dinyatakan. Ini menjadi waktu di mana penghakiman sudah sangat dekat. Sehingga Bapak Ibu kita diajak fokus kepada gerak ini. Lari dari sana. Berpisahlah dari sana. Atau keluarlah dari sana. Ingat istri Lot katanya. Jangan pernah lupa apa yang terjadi kepada istri Lot. Istri Lot tubuhnya sudah keluar dari Sodom, tetapi hati dan pikirannya belum meninggalkan Sodom. Bahkan waktu keluar Sodom, istri Lot berlama-lama dan juga dia melihat ke belakang. Dia pun binasa atau hancur karenanya. Sehingga Yesus pun berkata di dalam ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan menyelamatkannya. Ketika saudara berlari, saudara mau berbalik untuk menyelamatkan harta yang paling berharga yang saudara miliki. Saya harus mengambil jaket. Kenapa? Jaket saya itu mahal sekali harganya. Sayang, hancur secara sia-sia. Jika Anda melakukannya, maka Anda akan binasa. Suatu benda yang sangat berharga, dan saudara mau berbalik untuk mengambilnya, saudara melawan arahan Tuhan. Ingatlah istri Lot, saudara akan binasa. Ini menjadi nasihat firman Tuhan kepada kita di minggu ini. Jika situasi ini terjadi, ini berarti kesempatan terakhir bagi kita untuk bergerak mengikuti arahan Tuhan. Seperti Lot yang mengikuti arahan Tuhan. Bukan seperti istri Lot yang melawan arahan dari Tuhan. Tuhan kita Yesus ketika berada di Kaisaria Filipi, Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, cara memaknai hidup yang benar adalah dengan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Hilangkan semua ambisi-ambisi duniawi kita. Hilangkan semua keinginan kedagingan kita. Matikan semuanya itu dan serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita akan memahami apa makna hidup yang sebenarnya itu. Hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Kaya tanpa Tuhan itu sia-sia. Nikmat tanpa Tuhan itu sia-sia. Kebanggaan tanpa Tuhan itu juga sia-sia. Semua itu akan berjalan menuju penghakiman. Selanjutnya di ayat 34 sampai 36 dikatakan, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang.
Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pandangan tentang ini sangat beragam. Ada yang mengatakan yang di bawah itu akan diangkat. Tetapi yang tidak di bawah, mereka akan menghadapi penghakiman. Tetapi ada juga yang lain mengatakan yang di bawah itu akan dihakimi. Tetapi yang tidak di bawah, mereka akan menikmati kehidupan selanjutnya. Kita tidak tahu pasti yang mana dalam hal ini. Tetapi satu hal yang pasti diberitakan firman Tuhan kepada kita, akan ada pemisahan. Di mana akan terjadi? Ayat 37. Kata Yesus kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Tentang ungkapan Tuhan kita Yesus Kristus ini juga beragam yang memaknainya. Ada yang memahami dalam konteks pengangkatan, mayat dalam nas ini dipahami sebagai gereja atau tubuh Kristus. Sementara burung nasar dalam nas ini dipahami sebagai orang-orang kudus. Demikian, gereja sebagai tubuh Kristus tidak pernah bisa terpisahkan dari orang-orang kudus. Tetapi ada juga yang lain memahami, mayat itu adalah orang-orang yang terbunuh karena penghakiman. Kemudian mereka akan menjadi santapan bagi burung-burung nasar. Yang mana yang benar kita tidak tahu pasti dan kita tidak dibantu oleh ayat kita ini. Tetapi firman Tuhan di minggu ini mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus selalu bersiap sedia. Jangan terjebak kepada kebiasaan yang ada di dunia ini. Jangan biarkan dirimu terjebak di dalam hidup kedagingan. Tetapi bersekutulah selalu dengan Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan kita. Ketika undangan itu datang, kita sudah siap dengan pakaian pesta kita untuk memasuki perjamuan Tuhan itu. Kita tidak perlu lagi kembali ke rumah untuk mengganti pakaian menjadi pakaian pesta. Kenapa? Karena kita sudah bersiap-siap untuk memakainya. Marilah kita semua hidup di dalam roh, karena kita adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak duniawi. Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya, Dia layak untuk kita sembah. Marilah kita berikan rasa hormat kita kepadanya. Marilah kita berikan hidup dan kerja kita kepadanya. Marilah kita berikan semua kepemilikan kita kepadanya. Semua demi kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami memohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah anak-Mu yang Kau kasihi, yang kepadanya Engkau berkenan. Kami berdoa bagi orang-orang yang hidup tanpa Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam hal-hal duniawi dan yang terlepas dari Tuhan. Tuntunlah mereka
agar mereka sampai kepada kebenaran dan mengaku Yesus sebagai Tuhan serta Juru Selamat bagi mereka. Ajarlah mereka hidup di dalam kasih kepadamu dan di dalam kasih kepada sesamanya. Semoga mereka pun beroleh keselamatan ketika Anak-Mu datang kembali pada hari penghakimannya kelak. Allah yang berkuasa atas ciptaan, kasihanilah gereja-Mu. Kasihanilah umat-Mu yang menderita sakit pada saat ini. Kami mengingat Tuhan kami Yesus Kristus yang memberitakan Injil keselamatan dan menyembuhkan segala penyakit. Dialah penyelamat kami yang kami cari pada saat ini, penyembuh yang sejati dan yang penuh kasih. Biarlah pada hari-hari kami sakit, Dia mengajar kami, memberitakan Injilnya dan menyembuhkan kami. Semoga karena ajarannya kami selalu mengingat Engkau Allah Bapa kami, Sang Penguasa atas segala ciptaan. Engkaulah penyelamat dan hidup kami. Engkaulah penghibur dan penebus kami. Engkaulah harapan kami. Kasihanilah kami. Amin. Kita bernyanyi Tuhan Pencipta Semesta sambil mengumpulkan persembahan melalui nomor rekening yang ditampilkan di layar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.